Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Difarin, NIM 1805 dari Prodi S1 Teknik Informatika Unesa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 8 puzzle untuk sebagai tugas ujian akhir semester kecerdasan buatan. Dan saya mewakili tim saya. Yang pertama bernama Fani Fadela Hirmawan, NIM 1805 Dan yang kedua yaitu Cindy Ayudhya Sri F, NIM 1805 Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 8 puzzle dengan mengambil judul yaitu Analysis dan Implementation of Admissible Heuristic in 8 Puzzle Problem. Dan di sini saya mengambil dari jurnal DP Snayak dari Department of Computer Science and Engineering, National Institute of Technology, Rourkela dari India. Dan selanjutnya di sini ada summary. 8 puzzle adalah permainan sliding puzzle ciptaan Sam Lloyd yang terdiri dari sebuah bingkai yang berisi kotak-kotak angka dalam keadaan teracak, yang dimana sebuah kotak hilang. Ukuran bingkai adalah 3x3 karena permainan ini disebut dengan game 8 puzzle. Tujuan dari puzzle ini adalah dengan memakai gerakan geser yang menggunakan ubin kosong untuk mencapai goal state. 8 puzzle merupakan salah satu implementasi dari artificial intelligence. Dalam proses menyelesaikannya, banyak terdapat algoritma pencarian yang dapat diterapkan. Dalam hal ini, penulis memilih algoritma A-star yang dapat membantu dalam pemecahan solusi pada game 8 puzzle dalam struktur ruang pohon, sehingga diharapkan mampu menjadi game edukasi yang bermanfaat. Masalah yang diselesaikan. Permasalahan yang perlu diselesaikan adalah inovasi dan kreativitas yang harus dikembangkan seiring dengan perkembangannya teknologi yang cukup pesat untuk menjadikan game 8 puzzle ini menjadi game edukasi yang sangat diminati oleh pengguna. Kontribusi penulis. Penulis melakukan studi literatur dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, dokumentasi, dan observasi. Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah RAD, atau Rapid Application Development. Perangkat analisis yang digunakan adalah algoritma, flowchart bagian alir, UML atau Unified Modeling Language, dan SetCode. Teknik pengujian yang digunakan adalah pengujian black box, berdasarkan dari analisis implementasi pembahasan yang telah dilakukan dalam implementasi algoritma pada game 8 puzzle dapat membantu dalam mencari solusi ataupun tujuan dari permainan game 8 puzzle sampai dengan angka yang teracak menjadi tersusun berurutan. Selanjutnya, metode yang digunakan. Di sini menggunakan metode penentuan heuristik. Cara penentuan heuristik pada masalah ini adalah dengan menggunakan metode Manhattan Distance. Manhattan Distance adalah jumlah gerakan minimum yang diperlukan oleh sebuah kotak angka untuk berpindah ke goal state-nya dengan asumsi dia bisa bergerak bebas tanpa halangan. Manhattan Distance untuk kasus ini juga dapat dirumuskan dengan yang pertama, cari nilai heuristik untuk kotak angka yang berbatasan langsung dengan space. Yang kedua, kotak dengan nilai heuristik paling besarlah yang akan dipilih untuk dimasukkan ke dalam list. Di sini list berfungsi sebagai pencatat status agar tidak ada pengulangan terhadap gerakan. Apabila terdapat dua buah kotak dengan heuristik sama, yang digerakkan adalah kotak yang pertama. Yang keempat, alokasi next list. Lalu ulangi langkah di atas dengan kondisi terakhir setelah kotak digerakkan. Yang terakhir, setelah ditemukan semua solusi yang mungkin, dipilihlah solusi yang paling optimal. Hasil dan pembahasan. Implementasi pertama dari algoritma A-star adalah masing-masing node yang ada dalam 8 puzzle yang telah diacak, semua memiliki kesempatan untuk dicari jalan keluar dengan pencarian secara vertikal hingga menemukan tujuan. Implementasi yang kedua adalah jika hasil dari pencarian tujuan dengan menggunakan algoritma A-star
tersebut dapat menghasilkan, maka permainan game puzzle telah sukses. Setelah dilakukan implementasi pada game 8 puzzle, dengan menggunakan algoritma tersebut, yaitu ASTAR, yang diterapkan pada program ini, menggunakan struktur data linked list dan tree, maka tujuan dari game 8 puzzle ini akan ditemukan, dan proses pencarian angka akan tersusun dengan baik dan sukses. Selanjutnya, implementasi. Pada PPT saya kali ini, saya hanya mencantumkan implementasi dari initial state dan goal state, yang mana initial state yaitu sebagai simbol pertama yang memiliki dua kemungkinan perpindahan suatu angka yang dapat bergerak. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan keterangannya di sini. Nah, yang kedua, ini pada kali ini saya menggunakan contoh dari program aplikasi yang kita gunakan, yang kita jalankan, maka akan ada 21 langkah yang kita gunakan. Yang pertama sebagai simpul pertama, yang kedua, simpul kedua merupakan simpul pertama yang ditelusuri dengan perpindahan kotak kosong ke bawah. Dan pada simpul kedua terdapat 3 kemungkinan perpindahan atau suksesor dari angka yang telah tersusun pada simpul pertama jika pada simpul pertama tidak menemukan solusi. Selanjutnya, simpul ketiga merupakan suksesor atau anak simpul dari simpul kedua. Pada simpul ini, dilihat perpindahan node. Dan jika belum ditemukan solusi, maka pencarian akan berlanjut sampai simpul keempat. Begitupun seterusnya, hingga pengertian di atas pun berlaku pada simpul kelima hingga simpul terakhir, yang mana adalah sebuah solusi dari permasalahan tersebut, yaitu pada simpul ke-21 sebagai goal state, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita gunakan, yaitu sebagai goal state, yang mana goal state adalah sebagai simpul terakhir, yang mana adalah sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Jadi goal state ini adalah solusi dari permasalahan yang kita buat atau awal permasalahan tadi. Kesimpulan, berdasarkan dari analisis implementasi pembahasan yang telah dilakukan dalam implementasi algoritma ASTAR pada game 8 puzzle, maka dapat ditarik kesimpulan dengan mengimplementasikan atau menerapkan algoritma ASTAR dapat membantu dalam mencari solusi atau tujuan dari permainan game 8 puzzle sampai dengan angka yang teracak menjadi tersusun secara beruntutan. Telah berhasilnya dibuat game 8 puzzle pada perangkat lunak ini, yang telah dirancang dengan menghasilkan output angka sebanyak 8 angka, yang berhasil diacak dan terselesaikan dengan baik. Adapun saran yang dapat penulis uraikan, yang mungkin dapat dijadikan referensi untuk pengembangan implementasi algoritma pada beberapa aplikasi, khususnya pada aplikasi game edukasi, antara lain, dapat mencoba metode algoritma yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan materi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.